Mahal banget ya? Obatnya diminum 3 kali sehari. Oke. Oke, terima kasih, cepat sembuh. Ya, gimana mau sembuh nih, belum datang-datang udah bayar 300.000 langsung, Mbak. Kok tadi pakai uang cash, emang nggak ada asuransi? Enggak, aku belum punya asuransi kesehatan. Perlu ya? Perlu banget, itulah pentingnya asuransi. Jadi kalau bayar biaya pengobatannya mahal, kita bisa reimburse sama perusahaan asuransi kesehatan. Sudah punya belum? Belum, makanya karena bingung Mbak, mau asuransi kan banyak banget pilihan asuransi itu. Saya juga nggak ngerti asuransi apa saja yang wajib dimiliki oleh saya gitu. Mungkin ini juga jadi masalah bagi sebagian besar masyarakat ya. Ini akan kita bahas ya di Your Money kali ini, bagaimana memilih asuransi bersama perencana keuangan Mikir ini. Jadi kalau buat saya nih Mbak yang sudah berumah tangga, ibu dari anak-anak, itu saya wajib memiliki asuransi apa saja? Jadi kalau untuk sebuah keluarga, ada ayah, ibu, dan kemudian ada anak-anak, pertama adalah asuransi jiwa untuk mengcover nilai ekonomis rumah tangga tersebut. Jadi sebuah keluarga kan dia mendapatkan penghasilan. Biasanya sekarang saat ini suami istri bekerja atau hanya suaminya saja. Nah, kalau terjadi sesuatu hal misalnya risiko meninggal dunia pada si pencari nafkah, maka dengan adanya asuransi jiwa, keluarga yang ditinggalkan nanti akan mendapatkan sejumlah santunan. Oke. Itu yang pertama, asuransi jiwa. Nah, tapi kalau dua-duanya bekerja, siapa yang wajib memiliki asuransi jiwa? Apakah suaminya saja atau dua-duanya, Mbak? Dua-duanya. Jadi siapa yang mencari nafkah, dialah yang wajib memiliki asuransi jiwa. Nah, kemudian juga ada asuransi kesehatan. Jadi selain risiko meninggal dunia yang mengakibatkan hilangnya pendapatan keluarga, maka ada juga biaya tak terduga gara-gara terjadinya musibah seperti penyakit, kemudian adanya kecelakaan ya, yang menyebabkan menurunnya kondisi kesehatan kita, sehingga kita harus berobat, harus dirawat. Biaya kesehatan kan nggak murah. Betul, ini kayak tadi aja berasa langsung. Iya, baru sekali. Coba kalau 10 kali, tinggal dikali aja ya. Jadi kalau kita berobat, apalagi kalau rawat inap, biayanya kan mahal sekali. Nah, itu kita dengan adanya asuransi kesehatan, nota-nota tadi ada biaya pengobatan dikumpulkan, kemudian nanti bisa di-reimburse. Kalau misalnya dari perusahaan kita sudah punya asuransi kesehatan, itu apakah kita perlu punya asuransi kesehatan pribadi atau tidak perlu lagi? Nah, tidak semua orang kan jadi pegawai. Kalau yang sudah jadi pegawai di perusahaan, biasanya lewat peraturan pemerintah melalui BPJS ya, yang dulu namanya Jam Sostek. Ada juga perusahaan swasta yang memang dia bekerja sama dengan perusahaan asuransi swasta untuk bisa mengcover biaya-biaya kesehatan para pegawainya. Jadi bekerjanya tenang karena biaya kesehatan sudah di-cover. Tapi karena tidak semuanya jadi pegawai, jadi semisalnya seseorang wirausaha ya, kemudian juga seorang profesional yang dia tidak bekerja secara resmi di perusahaan, dia perlu punya asuransi kesehatan sendiri. Nah, yang mungkin membingungkan bagi sebagian orang adalah memilih asuransi yang tepat untuk kita itu karena begitu banyak provider asuransi ya. Bagaimana memilih asuransi yang mana untuk kita itu ada caranya enggak? Jadi memang harus sesuai kebutuhan dulu ya. Nah, kalau kita mengambil asuransi jiwa memang harus sesuai dengan kebutuhan, tidak terlalu berlebihan dan juga jangan sampai juga kurang gitu ya. Nah, kebanyakan orang asuransi jiwa dia merasa semakin banyak punya asuransi jiwa itu semakin baik. Padahal kan itu mengurangi gajinya dia karena kan harus bayar premi. Nah, sebaiknya memang jumlahnya harus seimbang antara proteksi asuransi jiwanya ya dengan juga jumlah yang harus dia tabung atau dia investasikan. Idealnya berapa persen sih Mbak untuk alokasi untuk asuransi ini? Sebenarnya untuk asuransi jumlah 5-15% itu cukup ya dari gajinya dia. Namun tiap keluarga kan punya kebutuhan yang beda. Jadi dinilai dulu nilai ekonomis keluarga tersebut atau pendapatan yang mesti di-cover itu berapa. Ya, dengan demikian itu nanti menentukan UP asuransinya, uang pertanggungan asuransinya. Makin besar uang pertanggungan asuransinya, makin mahal memang bayar preminya. Jadi kalau kita masih baru berkeluarga, pendapatan masih kecil, mungkin kita bisa ambil UP yang kecil dengan premi yang juga terjangkau. Nanti kalau pendapatan kita naik, kita naikkan juga uang pertanggungannya. Hal-hal apa saja yang harus kita perhatikan pada saat membeli asuransi? Tadi sudah kebutuhannya ya, kemudian juga dari mana kita membelinya nih. Perusahaan asuransi kan banyak sekali dengan berbagai macam produknya ya. Kemudian juga ada lagi yang dicampur antara asuransi dengan investasi. Nah, memang Anda harus sesuaikan dengan kebutuhannya terlebih dahulu ya. Kemudian juga kemampuan Anda membayar preminya dan reputasi dari si perusahaan asuransi sendiri.
kalau mau bicara reputasi, kita gampang juga ngeceknya. Mungkin kita bisa tanya teman kita, ya. Kemudian juga mungkin teman kantor, tetangga yang sudah pakai asuransi tersebut, pelayanannya bagaimana? Cepat nggak reimburse-nya? Ya, jadi atas rekomendasi tersebut kita bisa membeli produk asuransi jiwa yang ditawarkan oleh perusahaan yang bersangkutan. Oke, baik Mbak Mikel untuk penjelasannya yang cukup jelas tentang asuransi. Terima kasih. Nanti bantu saya ya untuk pilih-pilih asuransi yang tepat yang mana ya. Boleh. Demikian perbincangan kita pemirsa. Your Money akan kembali dengan episode lainnya. Yuk Mbak. Yuk.